Pukul 3.13 Maleakhi pukul 3.13 Kamu telah mengatakan hal-hal yang kasar terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Namun Anda bertanya, apa yang kami katakan terhadap Anda? Anda berkata, tidak ada gunanya melayani Tuhan. Apa yang kita peroleh dengan mematuhi perintah-perintahnya dan berjalan seperti orang berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Tapi sekarang kita menyebut orang sombong itu diberkati. Tentunya para pelaku kejahatan berhasil, dan bahkan mereka yang menentang Tuhan lolos. Kemudian mereka yang takut akan Tuhan berbicara satu sama lain, dan Tuhan mendengarkan dan mendengarkan. Sebuah gulungan peringatan ditulis di hadapannya tentang mereka yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Mereka akan menjadi milikku, kata Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari aku membuat hartaku. Aku akan mengampuni mereka, seperti dalam kasih sayang seorang laki-laki mengampuni anaknya yang melayani dia. Dan Anda akan melihat lagi perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang tidak. Maleakhi pukul 3.13 Maleakhi 4:6 Maleakhi 4:6 Sesungguhnya harinya akan datang, dia akan terbakar seperti tungku. Semua orang sombong dan semua penjahat akan menjadi seperti jerami, dan hari yang akan datang akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam. Tidak ada akar atau cabang yang tersisa bagi mereka. Tetapi bagi kamu yang menghormati namaku, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dan Anda akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu yang dilepaskan dari kandang. Kemudian Anda akan menginjak-injak orang jahat, itu akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku melakukan hal-hal ini, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah hukum hambaku Musa, ketetapan dan hukum yang kuberikan kepadanya di Horeb untuk seluruh Israel. Lihatlah, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Dia akan memalingkan hati ayah kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada ayah mereka, dan memukul bumi dengan kutukan. Maleakhi 4:6 Pertanyaan diskusi, ingatlah hari penghakiman apa yang tidak pantas tentang apa untungnya bagi saya. Sikap seperti apa dari Maleakhi pukul 3.14? Bagaimana sikap ini kontras dengan Maleakhi pukul 3.17? Mengapa orang Kristen bisa iri pada orang yang tidak percaya? Dan apakah kecemburuan seperti itu dapat dibenarkan? Mengapa seorang Kristen tidak mau bertukar tempat dengan orang yang tidak percaya? Maleakhi pukul 3.16 Menurutmu apa yang dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan? Dan mengapa ini penting bagi Tuhan? Perhatikan 4:1 dan 4:2 mengontraskan sikap Allah terhadap dua jenis manusia. Tapi bisakah orang benar-benar ditempatkan sepenuhnya ke dalam satu kategori atau lainnya? Atau apakah kebanyakan orang berada di antara keduanya? Maleakhi 3 untuk menginjak-injak orang jahat ayat 4:1 dan Matius 13:49-50 demikian juga pada akhir zaman. Para malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dari orang benar dan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala, di mana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Ayat 4:4 dan Yosua 1:8 Janganlah kitab hukum ini beranjak dari mulutmu, renungkanlah itu siang dan malam, agar kamu berhati-hati dalam melakukan semua yang tertulis di dalamnya. Maka Anda akan makmur dan sukses. Mempersiapkan umat yang dipersiapkan untuk Tuhan. Tentang Yohanes Pembaptis Lukas 7:26-27 Tetapi untuk apa kamu pergi? Seorang nabi? Ya, saya katakan, dan lebih dari seorang nabi. Ini tentang siapa tertulis, aku akan mengirim utusanku di depanmu, yang akan mempersiapkan jalanmu sebelum kamu. Pertanyaan penerapan Maleakhi 1. Bagaimana Anda tahu bahwa Allah mengasihi Anda? 2. Apa saja contoh di mana kita mungkin tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? 3. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? 4. Bagaimana seharusnya pandangan orang Kristen tentang menikah dengan orang non-Kristen? 5.
Bagaimana seharusnya pandangan orang Kristen tentang perceraian? 6. Bagaimana Anda dapat membiarkan Kristus menjadi Tuan atas perkawinan Anda, atau konsep pernikahan jika Anda lajang? 7. Mengapa hal baik terjadi pada orang jahat? 8. Selain uang, hal apa lagi yang dapat Anda persepuluhan? 9. Manfaat apa yang dapat kita peroleh dengan melayani Tuhan? 10. Apa relevansi hukum Musa bagi orang Kristen? 11. Apa yang ada dalam kedatangan Kristus yang dapat kita nantikan? Atau haruskah kita takut? Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9.